Bismillahirrahmanirrahim. Halo, salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Di episode kali ini akan bercerita tentang kisah Haji Abdul Karim, Sang Mahdi, pemantik revolusi di Banten. Munculnya gerakan politis atau religius seperti juga dalam peristiwa revolusi Banten adalah karena seorang figur pemimpin yang karismatik atau ketua suku atau keduanya, sehingga menjadi personalitas yang bisa diidentifikasi dari gerakan tersebut. Hal semacam itu terjadi di Jawa Barat, tepatnya di Banten. Dengan keberadaan Haji Abdul Karim, seorang Jawa mistik yang dihormati, Haji Abdul Karim ajarannya memerankan peran yang tidak kecil dalam pemberontakan di Banten. Dia hidup di pertengahan tahun 1870 dan merupakan pemimpin gerakan sufi yang sangat kuat. Gerakan tersebut dikelolanya bersama sejumlah imam bawahannya dari markas besar mereka di kota Banten. Peristiwa revolusi petani Banten terjadi pada Senin pagi tanggal 9 Juli 1888. Peristiwa tersebut dilatari dua hal. Pertama, dampak letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda pada tanggal 23 Agustus 1883 menimbulkan gelombang laut yang menghancurkan Anyer, Merak, Caringin, Siri, Pasuruan, Tajur, dan Cerita. Selain itu, musibah kelaparan, penyakit sampar atau feix, penyakit binatang ternak, atau kuku kerbau membuat penderitaan rakyat menjadi-jadi. Kedua, dunia internasional terenyak oleh publikasi sebuah buku berjudul Mark Hefler yang ditulis oleh pejabat kolonial muda bernama Edward Louis Dekker yang menggunakan nama samaran Multatuli. Dalam buku itu terungkap bagaimana sikap semena-mena pemerintah Belanda yang eksploitatif lewat kultur stel atau tanam paksa bagi warga Indonesia, khususnya di Lebak, Banten. Kedua peristiwa yang menjadi pemicu pecahnya revolusi di Banten tak bisa lepas dari pengaruh Haji Abdul Karim. Dalam rubrik historia kali ini, redaksi bantenhits.com akan mengulas sosok Haji Abdul Karim dan perannya dalam revolusi di Banten. Seluruh tulisan bersumber pada buku Krakatau yang ditulis Simon Winchester, serta bahan lainnya yang didapat lewat pencarian di internet. Tulisan berikut ini merupakan sambungan dari dua tulisan sebelumnya yang dipublish berseri, Letusan Krakatau dan Kelompok Fundamentalis dalam Revolusi Banten 1 dan Letusan Krakatau dalam Kelompok Fundamentalis dalam Revolusi Banten 2. Abdul Karim memulai pendidikan Islamnya cukup awal. Dia telah pergi ke Mekah saat masih anak-anak. Saat remaja, dia sudah bisa berbicara dalam membaca bahasa Arab dengan lancar. Dia adalah pakar teologi Islam. Dia kembali ke tanah kelahirannya pada umur akhir 20-an. Atas saran gurunya di Mekah, dia menjadi seorang yang bisa melihat nasib dan menjadi pembawa pesan Allah. Suatu peran yang membuatnya menjadi orang terhormat dalam masyarakat Jawa. Dia mendapat kesulitan dengan otoritas Belanda karena melanggar ketentuan paspor, sehingga telah dianggap sebagai momok oleh orang-orang kafir itu, sebagai duri dalam daging imperialisme. Pada akhir tahun 1870-an, rumahnya telah menjadi tempat penjara bagi puluhan ribu orang Banten dan Sunda
yang fanatik yang datang setiap hari untuk mendapatkan berkat atau beberapa patah kata dari orang luar biasa ini. Dia sendiri dibanjiri dengan sedekah. Presiden Belanda sendiri saat itu datang berkunjung karena sadar akan kekuatan Abdul Karim. Pada awalnya, pesan yang diberikan wali Allah kepada pengikutnya ini akan semakin berkembang adalah suatu ajakan untuk hidup taat, ortodok, dan perlunya bersikap prihatin. Tapi saat jumlah pengikutnya berkembang, pesannya pun berubah drastis. Meskipun tidak jelas apakah pesan tersebut adalah pesan dari Mekah atau inisiatif Abdul Karim sendiri. Versi yang berubah ini tentu saja membuat Belanda lebih waspada. Bagi Belanda yang memegang tampuk kekuasaan, tentu saja hal tersebut merupakan hal yang tak menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, Abdul Karim juga semakin sibuk berceramah, mengenal hal-hal yang menjadi ketakutan otoritas di bagian dunia lain juga, yaitu bahwa Mahdi figur penyelamat yang akan datang untuk menyelamatkan dunia dari kesesatan dalam hari-hari akhir akan segera tiba. Dalam pernyataannya tersebut, muncullah kunci terakhir, mata rantai yang menghubungkan dua hal yang sepertinya tak terhubung. Di satu sisi, ada sebuah letusan gunung berapi, dan sisi lain gerakan untuk perubahan politik. Prediksi ini dibuat oleh penganut ilmu kebatinan Islam yang karismatik tersebut dan diterima begitu oleh pengikutnya. Bahwa Sang Mahdi akan segera datang ternyata terhubung dekat dengan letusan tahun 1883 itu. Hal ini jadi begitu terhubung karena versi ajaran Islam yang berhubungan dengan Mahdi dan perang Syahid melawan para kafir yang mengarah ke kedatangan Sang Mahdi selalu disertai oleh dengan sejumlah tanda-tanda yang jelas. Ada wabah penyakit yang melanda ternak, ada wabah bah menerjang, ada hujan berwarna darah, gunung-gunung berapi akan meletus, dan orang-orang akan mati. Semua hal itu terjadi tepat sekali yang diramalkan oleh Abdul Karim. Berdasarkan kejadian alam tersebut, semua orang yakin bahwa itu merupakan petunjuk hari kiamat telah ada di depan mata. Sang Mahdi pun akan segera tiba dan perang Syahid terhadap para kafir akan segera dimulai. Tak mengherankan jika kemudian muncul penyerangan terhadap dua orang tentara Belanda yang dilakukan oleh pria berpakaian putih-putih yang berperilaku seperti martir.